Oke, halo rekan-rekan traders, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan bahas sebuah kondisi yang cukup harus diberikan perhatian dalam beberapa minggu ke depan, yaitu debt ceiling ya. Batas atas tingkat hutang negara Amerika Serikat. Ya, jadi ini merupakan suatu momen di mana politik akan mempengaruhi dunia keuangan, di mana dua partai besar di Amerika ini, Demokrat dan Republik, akan melobi-lobi kepentingan mereka masing-masing demi debt ceiling ini ya, batasan limit dari total hutang yang boleh diadakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, karena kalau sampai deadlock terjadi, di mana keputusan tidak tercapai, maka Amerika harus mengalami yang namanya shutdown. Jadi artinya seluruh PNS mereka dirumahkan karena tidak ada lagi dana untuk membayar gaji mereka. Jadi mereka harus shutdown. Ya, pada saat shutdown ya semua operasional PNS stop seperti itu. Nah, apakah hal ini akan berpengaruh ke global market? Ya, jawaban saya seperti itu. Sangat berpengaruh juga. Dan apakah peristiwa ini baru saja akan berlangsung kali ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi? Kalaupun sudah, apa pergerakan pasar? Kan seperti itu. Jadi debt ceiling ini akan ditentukan untuk yang tahun ini akan ditentukan pada bulan Juni ya, bulan 6. Jadi masih kurang dari 1 bulan lagi ya. Dan biasanya kurang dari 1 bulan ini beritanya akan semakin digoreng karena politik campur uang, politik mempengaruhi dunia keuangan ini bukan sesuatu hal yang baik ya, karena dunia politik ini benar-benar kita tidak bisa paham, ya kan? Kadang mau, kadang enggak, kadang ya gitulah ya. Anda ngerti sendiri dunia politik seperti apa. Nah, bulan 6 ini nanti akan terjadi lagi di mana batasan Amerika akan menyentuh batas atas daripada maksimal limit hutang yang bisa mereka uh, hutang yang bisa mereka keluarkan, terbitkan. Jadi uh, sejarah membuktikan bahwa sebenarnya peristiwa ini, khususnya perundingan tentang batas atas hutang itu terjadi setiap tahun. Hanya saja sampai terjadi shutdown itu pernah berapa kali terjadi sih? Nah, gitu kan. Sampai terjadi shutdown itu pernah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali peristiwa shutdown. Dan yang paling parah, yang memecahkan rekor jumlah hari shutdown terbanyak itu adalah pada 21 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019. Total ada 34 hari shutdown. Seperti itu. Pada saat ini yang menjadi presiden adalah Donald Trump yang menjadi presiden pada saat itu ya. Jadi deadlock pembicaraan di kedua partai politik ini berlangsung deadlocknya selama 34 hari. Mereka tidak mencapai keputusan bahwa naik atau enggak nih. Kan seperti itu. Jadi itu yang terparah adalah di tahun 2018 menuju 2019 ini. Itu yang terparah secara shutdown ya. 34 hari. Nah, Anda bisa lihat di sini juga apa yang terjadi selama shutdown itu. Kan begitu. Ada yang minus, ada yang plus, ada yang minus, ada yang plus. Jadi ya kita kita susah menentukan ya. Selama shutdown itu market gimana? Kan begitu. Tapi yang terparah di sini adalah justru yang tidak terjadi shutdown, yaitu di tahun 2011. Ya, di tahun 2011 itu tidak terjadi shutdown, tapi marketnya parah. Ya, tidak sampai terjadi shutdown, hanya saja marketnya parah. Kenapa? Karena pada tahun 2011 itu Eropa juga sedang mengalami krisis kredit. Ya, krisis kredit. Jadi mereka juga mengalami di Eropa ini ibaratnya sedikit lagi akan masuk ke dalam jurang resesi parah karena limit
utang mereka terhadap GDP itu sangat-sangat membengkak dan mereka terancam tidak bisa membayar hutang Eropa. Nah, ditambah lagi pada saat itu sedang juga di Amerika pembahasan debt ceiling. Jadi, waduh, ramenya minta ampun. Kan seperti itu. Walaupun tidak sempat sampai terjadi shutdown, tapi ingat, ini 2011, 3 tahun setelah terjadinya Big Crash 2008. Jadi Anda bisa bayangkan, setelah terjadi Big Crash di tahun 2008, kemudian 2011 Eropa masuk ke dalam krisis kredit, ditambah lagi sengitnya pembahasan debt ceiling di tahun itu untuk Amerika Serikat. Sampai-sampai ini, sampai-sampai S&P 500 sebagai badan rating, salah satu badan rating resmi ya, yang ibaratnya sudah terkenal kan ada Fitch, ada Moody, nah ada S&P juga. S&P ini sampai menurunkan satu level grade daripada surat utang Amerika. Jadi ambruklah market. Padahal tidak sampai terjadi shutdown, ya, tapi marketnya ambruk. Seperti itu. Karena begitu tingginya limit yang harus dinaikkan dan kedua partai nampaknya tidak menemukan titik temu. Market ambruk. Berapa persen nih ambruknya? Coba kita lihat dari highest hingga close paling rendah. Ya. Sekitar 19,78%. Ya, close terendah. Tapi kalau highest to lowest itu 20% lebih. Cuma kalau misalnya kita bilang marketnya bearish berarti, oh tidak, itu karena dihitung dari highest to close, lowest close. Jadi 19,78. Belum masuk bearish. Ya, hampir. Tapi kalau ekor masuk bearish nih. Seret, habis masuk bearish langsung rebound. Pang, ya. Begitulah market biasanya ya, curi-curi. Seperti itu. Jadi, apa kesimpulannya untuk debt ceiling tahun ini? Ya kan? Kalau menurut saya pribadi, dengan tidak adanya tekanan tambahan seperti di tahun 2019, yaitu seperti di tahun 2011, yaitu krisis kredit di Eropa, maka harusnya sih guncangan market sebesar ini tidak akan terjadi. Nah, kalau guncangan market sebesar ini tidak terjadi, kemungkinan besar tidak terjadi, maka ISG juga akan baik-baik saja. Karena ini pengaruh, Pak, ke ISG. Ini 2011 ya, dari bulan Mei hingga September. Nah, coba kita lihat IHSG ya, 2011. Nah, itu coba lihat ya. Nah, di sini IHSG 2011 dari Mei hingga September. Anda bisa lihat di sini. ISG 2011 dari bulan Mei hingga September. Oh, di sini ya, Mei ya. Nah, ini Mei, Amerika mulai turun, tapi kita malah naik. Setelah itu, beng, dibanting, Om. Ya, dibanting. Sakit, Om. Sakit. Sakit banget. Ini di bulan Agustus, kalau nggak salah tepatnya ya. Di bulan Agustus ini muncul berita bahwa S&P menurunkan satu peringkat untuk rating daripada surat utang Amerika ya di bulan Agustus. Nah, tepat nih di bulan Agustus ISG juga terbanting. Jadi berpengaruh sekali dengan market secara global seperti itu. Nah, untuk tahun ini sih karena tidak adanya bumbu-bumbu tambahan, bumbu horor tambahan yang ada pada seperti tahun 2011 di market Eropa, harusnya kalaupun terjadi deadlock hingga harus shutdown, gejolak pasar sih tidak terlalu besar. Justru saya berharap gejolak pasarnya besar karena saya tahu berdasarkan sejarah ini ya market akan rebound pada akhirnya. Nah, tinggal saya butuh guncangan nih, saya butuh horornya nih supaya orang menjual sahamnya itu tidak pandang bulu sudah, pokoknya ada bid hajar, buang gitu kan, harga diskon seperti itu. Nah, itu enak untuk ditampung, apalagi secara makroekonomi Indonesia tahun ini so far so good. Ya, seperti itu. Jadi, kalau nanti sebentar lagi Anda akan digiring opini Anda terhadap berita-berita horor daripada US debt ceiling, Anda sudah dipersenjatai oleh video saya ini berdasarkan bukti dan sejarah
historisnya seperti apa. Jadi Anda sudah punya bekal harus mengambil sikap seperti apa. Haruskah ikut takut juga seperti orang lainnya atau justru happy kan seperti itu kalau terjadi market volatile ya, ibaratnya tekanan market ke bawah. Anda sudah dipersenjatai terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Hanya saja nanti beritanya akan dibuat horor. Anda tahu kan seperti COVID. COVID pun beritanya dibuat super horor karena itu menjual. Kalau berita bagus kan kurang menjual. Berita horor itu jauh lebih menjual. Jadi siap-siaplah terhadap berita-berita buruk yang akan membombardir Anda sebentar lagi tentang US debt ceiling. Anda harus mengambil sikap seperti apa. Anda sudah tahu karena saya udah share historinya. Dan satu lagi tadi 2011 itu kenapa bisa begitu parah karena pembahasan US debt ceiling yang terakhir sebelum 2011 yang harus sampai terjadi shutdown itu adalah di tahun 95. Jadi ibaratnya ke 2011 itu sekitar 16 tahun. Jadi sudah 16 tahun yang lalu di mana pembahasan debt ceiling itu begitu sengit sampai harus shutdown. Ya, 2011 terancam shutdown. Jadi ibaratnya orang-orang yang pada saat 2095 itu belum mengerti tentang uang, mereka akan panik di 2011. Oh ini apa nih? Barang apa lagi nih? US debt ceiling ini bla 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 bla. Padahal kalau mereka belajar sejarah, justru itu opportunity untuk buy low, ya kan ngumpulin barang-barang orang yang panik seperti itu. Nah, dalam hati Anda mungkin kali ini Anda berharap, oh paniklah, ya kan, supaya kita bisa tampung. Yes, itu yang saya harapkan. Anda punya mindset yang baik. Kenapa mindset itu bisa baik? Karena Anda sudah melihat histori, Anda sudah melihat data, Anda sudah melihat sejarah. Seperti itu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.